gila 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 sama itu. Semakin gila 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 semakin kau nafsu. Ku bisa gila gila mikirnya itu mulu. Gitu gila ku gak gila simpan saja. Isi otakmu itu melulu. Kalau memang itu yang kau mau. Ku tak mau begitu gitu. No, no, ku bisa gila. Isi otakmu itu melulu. Kalau memang itu yang kau mau. Ku takkan mau begitu gitu. Ku bisa gila. Blide, Blide, adija bengong gati. Apa sih Blide kenahang? Pasti ngenahang iyang oh. Ngenahang lo. Men terus? Ngenahang pipi seli di Jumang lo. Hah? Lo. Hah? Beli dot gati nih investasi nih. Investasi apa nih kau nih melau? Gitu genjek pragat bingung. Beli invest emas paling melah jani beli. Mai ajak aja ke jalan Ayani nomor 42 kali untuk Ditu Pegadaian Galeri 24 cabang Singaraja. Beli kucing makan coklat. Hah? Apa tuh lo? Mai berangkat. Beli emas tanpa was-was, ya di Galeri 24 aja. Emas batangan bersertifikat, perhiasan emas, perhiasan berlian, semua tersedia. Tanpa perlu ragu, tanpa perlu khawatir, jaminan mutu layanan dan kualitas produk yang paling kita utamakan. Didukung jaringan yang luas melalui 115 outlet di seluruh Indonesia, Galeri 24 tempat yang cocok untuk berinvestasi cerdas sambil berhias. Kita punya layanan pesan antar emas batangan juga loh. Yuk hubungi telepon atau WA 0811 1252 4458. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was. Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia. Inilah FM 97,9 MHz Perusahaan RRI Singaraja. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Singaraja Siang. Dan pendengar, kali ini spesial kita akan hadirkan dialog bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali dan juga bersama Kesbangpol Provinsi Bali. Kita akan berbincang terkait dengan cegah radikalisme dengan merajut kebinekaan. Nanti kita akan berbincang bersama Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bapak Inyoman Mendra, dan juga bersama Subkor Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Provinsi Bali bersama Bapak Agus Santoso. Nah, terkait dengan topik kita pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami, nanti berdiskusi bersama kami. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, komentari dan tanggapi begitu di line telepon di 0362 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp dan SMS-nya di 0811 399 9790. Jika berbicara radikalisme, tentu ini merupakan hal yang mengerikan ya bagi bangsa Indonesia, apalagi jika paham radikalisme ini tumbuh subur dan menyusup melalui lingkungan masyarakat, bahkan di sekolah, mendoktrin secara pelan dan perlahan tapi pasti ini pendengar. Jadi seperti data pusat statistik, jumlah yang mendominasi di Indonesia ini adalah kelompok produktif, yaitu anak muda yang masuk kategori generasi milenial dan generasi Z. Nah, ya, hal ini tentunya bisa menjadi bom waktu di kemudian hari apabila para anak muda ini justru
terjerembab dalam ideologi radikalisme dan terorisme. Nah, tentu kita ingin mencegah hal itu terjadi ya. Bagaimana mencegah radikalisme ini dengan merajut kebinekaan? Langsung saja kami akan ajak Anda mengikuti perbincangan kami pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Bapak Nyoman Mendra, Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat siang Pak Nyoman. Om Swastiastu, selamat siang Deni. Baik, salam sehat selalu Pak Nyoman. Astunggaro, sehat. Suksema niki sampun hadir di Hari Raya Tilem niki nggih, Rahina Tilem, tapi juga sempatkan hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Suksema. Karena tugas kita harus siap hadir. Baik, dan juga Pak Nyoman tidak sendiri, ada Bapak Agus Santoso, Subkor Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Provinsi Bali. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak. Baik, kalau Pak Nyoman sudah beberapa kali ke Pro 1 RRI Singaraja. Kalau Pak Agus nampaknya pertama kali nih Pak Agus nih. Baik, kita ini agak ngeri-ngeri sedap juga kalau membahas radikalisme begitu Pak ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu bom meledak kembali. Nah, itu yang mungkin ditakutkan, dan kita menjelang Natal dan Tahun Baru juga Pak. Nah, bagaimana ini, kenapa PKK ikut-ikutan atau gimana nih? Pemerintah juga kurangkah pemerintah ini dalam hal ini atau seperti apa Pak Nyoman? Silakan dulu nih. Sebenarnya tidak begitu deh. Jadi pemerintah kan tetap sesuai koridornya, tetap sesuai tugasnya. Nah, sekarang PKK adalah mitra kerja pemerintah. Jadi pemerintah melaksanakan ini dari PKK berkewajiban untuk mendukung. Karena sebagai mitra kita harus mendukung kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, seperti apa yang Dek bilang tadi, cegah radikalisme dengan merajut kebinekaan. Kalau memang kita bercitra seperti itu memang seperti ngeri ya. Tetapi PKK kan punya peran di tingkat keluarga. Jadi seperti ini, PKK mempunyai visi, jadi terwujudnya keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman, bertakwa. Nah, beriman bertakwa ini kan salah satu menuju Indonesia maju di 2024. Kemudian misinya, di misi yang pertama salah satunya membentuk karakter keluarga yang melalui pola asuh yang berdasarkan atau yang mengandut pada nilai-nilai Pancasila. Jadi karena kita punya visi, kita punya misi, kita kan sejalan ini. Nah, sejalan. Bukan kita mencari-cari pekerjaan, memang seperti tugas kita mendukung jadi kebijakan pemerintah. Nah, kemudian seperti dikatakan tadi, ladang ataupun yang rentan akan menjadi sumber tumbuh kembangnya radikalisme itu adalah di remaja, anak muda ya, jadi anak muda. Jadi kita PKK sasaran gerakannya adalah unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Jadi kita harus mulai ya, kalau mungkin dari Kesbang nanti radikalisme itu penanganannya, pencegahan dan kita di pencegahannya, di preventif. Kita mulai dari keluarga masing-masing. Segera itu deh. Dari keluarga. Dukungannya seperti apa, Pak? Mungkin ada gerakan-gerakan apa yang dilakukan kalau di PKK begitu? Yang jelas kita di PKK, jadi di program K1, jadi penghayatan dan mengamal Pancasila kan jelas. Kemudian di bidang 1 kita punya program unggulan yang namanya PAREDI, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. Jadi era digital, kemajuan era digital bukan menjadi musuh bagi kita, tetapi menjadi peluang yang harus kita manfaatkan. Jangan kita sampai dijajah oleh di kemajuan teknologi, tapi melainkan kita harus mampu memanfaatkan teknologi itu. Jadi melalui sosialisasi yang ada di radio, termasuk yang pada hari ini juga melalui webinar mengenai PAREDI juga telah kita laksanakan. Baik, digital ini menjadi peluang Pak ya, bukan ketakutan. Karena ketakutannya, wah ini apalagi anak muda yang bergelut dengan teknologi setiap hari begitu. Setiap hari, ya. Artinya itu peluang bagi kita. Nah, tetapi yang radikalisme itu memang seperti tadi harus kita cegah gitu. Seperti ini kok. Nah, tapi bagaimana Pak mungkin mengajak keluarga tadi dikatakan membentuk karakter dalam keluarga. Apalagi kalau kita ketahui keluarga orang tua bekerja ya. Anak-anak malah lebih banyak di sekolah ini Pak. Ada full day school-nya begitu. Bagaimana orang tua mengawasi hal itu mungkin nantinya? Yang jelas begini, kalau kita selaku orang tua di rumah, jadi tentu memberikan pemahaman kepada anak mengenai pendidikan agama yang benar. Jadi yang benar yang saya maksud di sini adalah tidak ada suatu agama manapun yang mengajarkan kita harus bermusuhan dengan agama lain ataupun dengan sesama makhluk hidup.
Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Ya. Nah, kemudian di rumah tangga sendiri kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu, walaupun secara sederhana, bahwa dalam setiap kehidupan memanfaatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa itu secara utuh. Jadi misal contoh yang sederhana di rumah tangga, misalnya mengajar anak-anak dari kecil membanten saidan kalau kita di Bali ya. Membanten saidan itu salah satunya termasuk itu sila yang pertama, yang ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga berempati. Jadi kalau misalnya kita punya anak lebih dari satu, mereka harus saling bahu-membahu membantu. Misal satu ada yang bertugas ngepel, yang satu bertugas misalnya mencuci piring dan sebagainya. Jadi semua mereka punya fungsi di masing-masing. Oke. Kemudian di kita juga selaku orang tua juga harus menjadi panutan bagi anak. Jadi contoh tadi yang Dedek bilang kemajuan teknologi, anak kan lebih, katakanlah kalau di itu HP itu sama dengan menjadi teman yang paling setia kan, seperti benar. itu. Nah, tetapi kalau kita memberikan anak, kita tidak bisa melarang seperti yang saya bilang tadi. Kita tidak bisa melarang, tetapi kita membatasi waktunya. Kalau kita membatasi waktu pada anak, dan kita harus menjadi contoh. Jangan sampai, wah nak, tidak boleh ini kamu main HP jam segini, atau orang tuanya main HP kan gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kita harus menjadi contoh bagi anak itu sendiri. Orang tuanya yang jadi panutan Ya, gitu, orang tua contoh harus jadi dulu. panutan. Jangan sampai kita melarang, kita justru yang melanggarnya kan gitu seperti itu. Kak. Oke. Baik, wah ini sudah di PKK, tapi ini ingin tahu juga nih Pak di Kes Bangpolnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak kondisinya mungkin Dumonia sebelum kita ke pencegahan, kondisinya saat ini seperti apa kalau untuk di Bali begitu untuk kondisi paham dan tindakan radikalisme niki? Oke, terima kasih. Pak Agus. Untuk kondisi sekarang di Bali beda dengan kondisi kita yang di masyarakat yang di luar Bali. Di sini lebih tingkat toleransinya lebih tinggi. Itu juga kita di bidang di Kesbang juga ada bidang kewaspadaan dini dan bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Di situ untuk di bidang kewaspadaan mungkin kita mencari informasi tentang permasalahan yang ada di bawah, baik itu terkait konflik ataupun info tentang radikalisme, itu kita sampaikan ke pimpinan. Okay. Itu kemudian di bidang ideologi kita juga punya rencananya kita bikin kegiatan di tahun depan untuk melibatkan ormas seperti PPI Purna Paskibraka Indonesia untuk memberikan sosialisasi kepada murid anak-anak SMA. Jadi di situ untuk kita berikan materi untuk tentang wawasan kebangsaan dan radikalisme. Jadi apa bahayanya radikalisme yang gitu. Juga melibatkan ormas-ormas lain. Kami juga bekerja sama dengan Kemenhan kemarin untuk membuat komponen pendukung. Komponen pendukung itu ialah komponen yang nantinya akan mendukung seandainya negara dalam keadaan kurang bagus. Jadi itu terdiri dari organisasi, dokter, pegawai negeri, dan mahasiswa. Di situ kita tingkatkan rasa nasionalismenya dan juga memberikan pengertian tentang radikalisme. Oke, tapi mengapa sampai paham ini sampai masuk sih Pak, begitu ibaratnya? Apakah selama ini mungkin ada yang lengah atau bagaimana nih apa selama ini? Okay. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin radikalisme itu bisa masuk. Antara lain tingkat pendidikan mungkin, pengetahuan, jadi mungkin pengetahuannya kurang luas, jadi gampanglah terbujuk, kena bujuk rayu. Terus faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi, seperti beberapa tahun lalu ada yang berangkat
kemana ke Suriah dengan iming-iming gaji besar itu kan termasuk dari faktor ekonomi, terus dari faktor ideologi juga mungkin. Faktor politik mungkin ada beberapa ormas atau kelompok yang tidak mendukung kebijakan negara atau pemerintah yang sah, jadi menyebarkan informasi palsu atau berita hoax itu di media sosial yang mungkin sasarannya anak-anak muda itu. Ya. Baik, tapi sayangnya kalau orang yang mungkin sudah terkena radikalisme ini, mereka kadang mungkin tidak menyadari begitu, Pak. Betul lah. Kita di Kesbang juga bekerja sama dengan Forum Pencegahan Terorisme (FKPT), itu yang merupakan underbo dari BNPT yang tugasnya untuk di divisi pencegahan. Ya, jadi itu kita bekerja sama dengan mereka. Kita memberikan sosialisasi kepada mahasiswa, terus anak-anak SMA dan masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Baik. Berarti Kesbangpol harus lebih gencar lagi nih dari yang menyebarkan paham radikalisme ini ya, Pak ya. Betul. Baik. Dan tadi juga dari PKK mengatakan jika pendidikan agama yang benar, agama masing-masing begitu mungkin Pak ya. Dan tapi kalau untuk anak muda Pak masih ada saja Pak, seperti di Singaraja beberapa waktu lalu kekerasan masih nih, antara anak muda masih saja ada pertengkaran begitu. Nah sebenarnya apa yang salah, apa yang kurang mungkin Pak yang perlu dilakukan para orang tua? Apakah kurang, karena sekarang anak muda kan kalau dikerasin salah Pak, kalau terlalu bebas juga salah ini, serba salah jadinya begitu. Bagaimana PKK hadir dalam hal itu Pak? Jadi begini ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi, dan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, antara orang tua dan anak itu sebaiknya tidak ada gap. Jadi anggap mereka sebagai teman gitu ya. Nah, kalau mereka ditegur bisa lebih ngelawan gitu. Jadi terkait radikalisme memang pemerintah berupaya, jadi kita juga berupaya melalui sosialisasi, tentu tidak akan bisa menghilangkan sama sekali. Jadi oleh karena itu preventifnya lebih penting ya, lebih tepat melalui keluarga. Jadi seperti tadi hoax ya kayak itu ya, hoax. Jadi kita juga harus memberitahu anak-anak supaya seleksi terhadap berita-berita bohong. Jadi pelajari dulu sumbernya, apakah ini berita ini benar, kita harus menanyakan pada sumbernya. Kita seperti punya Kesbangpol. Jadi kalau kita ada begini benar nggak ini ya, gitu. Kadang-kadang kan kita mudah termakan hoax-nya gitu itu, ya. Jadi benar. mudah termakan hoax, kita tidak tahu berita itu benar, kita share ke tempat lain, teman lagi nge-share ke tempat lain, akhirnya jadi booming gitu ya. Itu juga salah satu yang harus kita antisipasi dengan memberikan pemahaman kepada anak, jadi untuk pintar-pintar menyaring berita. Jadi seperti ini kode. Baik, apalagi ortu menjadi panutan. Ya, Jangan sampai nanti ortu di media sosial juga ikut nih Pak, Ya. mencak-mencak nih. Okay. Komentar-komentar yang mungkin dianggap seperti sekarang dianggap sudah biasa dengan Ya, kata-kata yang saling hujat, hal-hal itu Pak. Ini yang harus kita juga tugas kita lah sebagai orang tua. Jadi semua orang tua jadi punya tugas di rumah tangga, jadi tugas orang tua kan gitu. Tetap memberikan informasi seperti tadi. Jadi kalau memang tidak benar, tidak usah kita share. Kemudian jangan juga menghujat seperti tadi ya, menghujat agama Anda ini kurang begini, ada agama saya paling benar, jangan seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, jadi semua agama pada prinsipnya mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Tidak ada satu agama pun mengajarkan kita boleh membunuh, kita kata gitu, boleh membunuh sesama dan sebagainya. Baik, kembali lagi karakter soalnya Pak ya. Karakter lagi nih di keluarga. Wah, ini tugas berat juga untuk orang tua nih berarti dari sekarang. Dan Bapak mungkin kita lebih banyak ke pendengar juga. Kita undang pendengar Pak ya untuk ikut bergabung berdiskusi juga, karena tadi di WhatsApp juga ada yang sudah mengirimkan di 081139999790. Atau pendengar Anda bisa bergabung juga, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda komentari, tanggapi, atau mungkin ingin sampaikan begitu di 0362246644. Siang hari ini kita berbincang bersama Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bapak Nyoman Mendra, dan juga
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Provinsi Bali, Bapak Agus Santoso. Pak Agus dan Bapak tadi juga di WhatsApp ada yang mengatakan bagaimana katanya melakukan pengawasan terhadap anak muda dengan segudang aktivitasnya full di sekolah, lanjut les. Nah, bagaimana mengontrol kegiatannya di sekolah karena kami percaya dengan pihak sekolah. Semoga sekolah-sekolah di Bali khususnya di Buleleng semua aman, terbebas dari doktrin radikalisme. Nah, ini sekolah nih berarti Pak. Karena lebih banyak di sekolah juga nih Ki. Gimana Pak? Mungkin Pak Agus dulu. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Untuk kegiatan di sekolah itu biasanya ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang perlu mungkin diadakan sosialisasi oleh baik itu oleh FKPT atau kepolisian atau pihak manapun yang dari pemerintahan untuk memberi pengertian kegiatan-kegiatan yang seperti apa sih yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mungkin seperti menanggapi hoak dengan langsung menjawab tanpa memikir apa dulu yang dibicarakan itu benar atau salah, langsung di-share. Jadi seharusnya menerima seperti Pak Mendro bilang, kita menerima informasi, kita sharing dulu, kita tanyakan dulu ke sumber yang benar, baru kita bisa share ke teman-teman lainnya. Oke, tapi di sekolah-sekolah di Bali kan aman, sudah terbebas ibaratnya begitu dari paham radikalisme. Alhamdulillah aman. Aman ya Pak ya. Baik. Tapi Pak kalau ke Pak Mendra ini, nah kalau untuk sekolah kan orang tua yang memilih sekolah yang tepat untuk anak. Bagaimana orang tua mengontrol kegiatan-kegiatan anak begitu Pak? Apa yang mungkin perlu dibekali untuk para orang tua Pak? Jelas begini ya, dalam kita membicarakan topik ini tentu komprehensif ya, komprehensif semua pihak. Tidak bisa hanya orang tua, tetapi kalau misalnya mereka melakukan kegiatan di sekolah ya tanggung jawab guru yang ada di sekolah. Jadi semua pihak jadi harus. Kalau mereka akan melakukan kegiatan di sekolah, tentu sekolah kan harus melihat dulu kegiatan apa ini, apakah nanti bisa menimbulkan dampak negatif enggak kan gitu ya. Kalau misalnya akan menimbulkan dampak negatif, pasti harus dilarang oleh sekolahnya. Gitu. Kemudian memang tidak bisa kita mengandalkan hanya sekolah, jadi semuanya. Jadi orang tua juga membekali anak-anaknya dengan yang saya sampaikan tadi. Di sekolah juga ikut mengawasi dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menimbulkan dampak negatif di sekolah itu. Baik. Apalagi kalau kita lihat anak muda emosi tidak terkontrol mungkin Pak ya. Sekali aja disulut mungkin di media sosial langsung meledak emosinya Pak. Nah itu yang mungkin apalagi untuk orang tua muda, orang tua baru, mungkin seperti apa Pak yang diperlukan atau mungkin ada kegiatan PKK tidak Pak untuk membekali orang-orang tua muda seperti itu Pak? Kalau di kita di PKK kan hanya melalui sosialisasi, melalui webinar, dan juga di dalam PKK kan kita punya 4 bidang. Yang salah satunya bidang 1 di membentuk karakter keluarga yang melalui pembinaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi arahnya ke situ. Jadi penguatan karakter saja. Jadi perkara nanti mereka terpengaruh, nanti tergantung anunya masing-masing kan gitu ya. Kalau misalnya saya yakin kalau misalnya setelah itu semua diterapkan, misalnya rajin bersembahyang, kita berempati, bertoleransi sesama, kalaupun ada pengaruh mungkin kecil gitu ya, kalau menurut saya. Gitu. Baik. Kalau webinar yang diadakan itu diikuti oleh semua masyarakat yang bisa mengikuti atau bagaimana Pak? Atau yang menjadi anggota atau bagaimana? Kita akan mengundang yang diikuti oleh pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, pengurus kecamatan, desa, kelurahan, termasuk ke Dasa Wisma. Jadi materi-materi yang mereka serap inilah mereka terapkan langsung di rumah tangganya masing-masing. Jadi sesuai dengan sasaran gerakan PKK. Kita ada di keluarga gitu. Semua ada di keluarga. Jadi ini ujung tombaknya di keluarga. Kalau sudah keluar udah ranahnya lain dia. Baik. Apalagi di keluarga. Tapi jangan sampai Pak keluarga juga menjadi
tempat yang salah begitu. Karena kalau kita lihat beberapa kejadian itu kan malah orang tuanya yang memberikan pemahaman yang kurang begitu untuk anaknya. Yang seperti itulah kita harus tidak bosan-bosan. Jadi tidak intinya tetap memberikan pembinaan supaya mereka semakin lama semakin paham. Nah, sama dengan sekarang kita melakukan sosialisasi. Sebenarnya apa sih radikalisme? Apakah teroris? Apa sih yang menjadi penyebab? Itu kan sudah dijelaskan dari Kes Bangmol. Jadi dengan kita mengetahui seperti itu, kita berharap dengan sosialisasi ini kita berharap masyarakat khususnya melalui keluarga memahami dan mengantisipasi langkah-langkah atau hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya radikalisme. Baik, ini kita kalau membahas radikalisme agak ngeri-ngeri sedap juga nih ya Pak ya. Baik, tapi Pak kalau untuk keluarga pasti sudah, tapi antar keluarga mungkin Pak, bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat begitu agar ikut mengawasi agar tidak ada begitu paham radikalisme ini masuk ke daerah, agar sama-sama mengingatkan mungkin begitu ya Pak ya. Gimana Pak? Saya kira kalau menyangkut itu nanti lebih sama tepat Pak Agus oleh nih. Pak Agus. Baik, ya. Karena silakan kita Pak harus Agus. tahu dulu kalau ciri-ciri, kadang-kadang kalau kasarnya ciri-ciri radikalisme seperti apa. Nah kalau kita udah tahu ciri-cirinya itu, mungkin antar keluarga bisa membisikkan, sebaiknya jangan begitu, apa seperti itu. Itu dia Pak Agus, gimana Pak Agus? Oleh Pak Agus. Untuk mencegah hal-hal itu terjadi, mungkin di kelompok masyarakat perlu ditingkatkan, mulai dihidupkan kembali Siskamling untuk mendata penduduk pendatang. Paling tidak kita tahu identitas mereka, pekerjaan mereka, itu paling tidak kita tahu itu, untuk bisa kita memberi perhatian khusus seandainya ada yang kita curigai. Kalau untuk ciri-ciri mungkin susah sekali kita memberikan ciri-ciri bagaimana orang yang radikalisme atau terorisme itu, karena tidak punya ciri khusus mereka. Mungkin zaman dulu dianggap yang berjenggot ini adalah radikal. Ternyata tidak. Setelah bom Bali 2, anak muda yang melakukan kan itu. Tidak ada ciri jenggot apa segala macam itu. Jadi itu yang kita agak susah memantau di lapangan dengan ciri-ciri seperti apa sih mereka sekarang ini. Cuma mungkin kita perlu tingkatkan, mungkin kita rajin-rajinlah bersosialisasi dengan tetangga, mungkin Banjar atau desa bikin kegiatan kumpul-kumpul bareng, satu bulan sekali kita kumpul kerja bakti, atau paling enggak kita di situ sosialisasi, karena biasanya orang yang punya yang radikalisme itu biasanya kurang bersosialisasi dengan tetangga sebelah. Oke, rajin sosialisasi. Anak muda juga harus rajin sosialisasi ini. Jangan di handphonenya saja ya Pak ya. Baik. Nanti mungkin akan kita lanjutkan Pak, karena di WhatsApp ada yang menanyakan terkait dengan tantangan membentuk karakter putra-putri yang saat ini sulit katanya Pak. Tapi sebelum itu mungkin kita sapa Pak di line telepon, boleh ya? Mohon izin di 24644. Selamat siang Pro 1. Iya, selamat siang. Ini dengan siapa? Dengan Heni ya, Pak Labe di Subo. Iya, betul sekali Pak Labe. Pak Labe di Subo, terus Pak Labe mungkin ada yang ingin disampaikan Niki. Ya, selamat siang kepada Bapak narasumber. Selamat siang Pak Labe. Ya, ini membahas tentang apa? Radikalisme Pak Labe. Mencegah radikalisme dengan merajut kebinekaan kan tadi. Iya, oke. Terima kasih. Ini sehubungan dengan kami di Desa Subo. Bapak Kepala Desa kami, Bapak Ketut Suliade Kusune, ya beliau sebagai pemimpin, bahwa untuk mencegah dapat radikalisme untuk putra-putri di Desa Subo ini cukup mantap. Yaitu mengadakan gelar tahun baru sekarang ini, mudah-mudinya. Nah, untuk ya Pak Labe. Ini untuk radikalisme yang Bapak narasumber yang dimaksud itu adalah dari masyarakat bawah apa masyarakat atas. Ini sangat
riskan sekali, sangat sensitif sekali gitu masalahnya. Jadi radikalisme yang dimaksud itu radikalisme yang mana kan itu ya. Kalau kita itu tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, jelas otomatis radikalisme kita itu sesuai dengan posisi dan porsi-porsinya. Jangan sampai ujung-ujungnya semuanya lemah lembut, kekerasan tidak ada, itu juga salah. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Labe di Subuk niki Busung Biu. Ternyata sekarang menyambut tahun baru begitu ya Pak Labe ya. Itu mungkin salah satu kegiatan ini sosialisasinya begitu ya. Nanti mungkin ditanggapi Pak ya, kita jeda sejenak dulu. Nanti akan ditanggapi Pak Labe, tetap di Pro 1 ya, dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Nanti akan kita kembali membahas terkait dengan cegah radikalisme dengan merajut kebinekaan. Kita nanti berbincang kembali bersama Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Bapak Inyoman Mendra, dan juga Subkor Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Provinsi Bali Bapak Agus Santoso. Tetap di Pro 1. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha? Oh nggih Mbak Ayu, murah, Kang Salewu mawon. Kau Bislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada? Den Mislang, gogo sok pesanan kunyi Amika? Nggih Pak Pinsar, parene saweg kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek. Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan
Radio Republik Indonesia, Purwokerto. Inilah FM 97,9 MHz Perusahaan RRI Singaraja. Ya, mendengar Pro 1 RRI Singaraja kembali kami hadirkan dialog bersama Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bapak Inyoman Mendra, dan juga Subkor Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Provinsi Bali, Bapak Agus Santoso, terkait dengan cegah radikalisme dengan merajut kebinekaan. Anda bisa juga bergabung bersama kami pendengar, memberikan komentar, tanggapan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan melalui line telepon di 0362 24644. Pak Agus, tadi di line telepon sudah ada Pak Labe begitu yang ikut bergabung di Subuk, di Busung Biu begitu. Nah, ini radikalisme yang bagaimana? Mungkin kita jelaskan dulu nih radikalisme terkait radikalisme Pak Agus nggih. Radikalisme itu adalah suatu paham atau paham yang dibuat oleh sekelompok orang atau perorangan untuk yang menginginkan perubahan secara keras. Jadi terkait dengan tatanan sosial dan politik secara dramatis sehingga dengan menggunakan kekerasan. Jadi itu radikalisme itu paham yang seseorang yang menginginkan perubahan dengan cara-cara kekerasan, itu pengertian radikalisme. Jadi tidak ada radikalisme baik di bawah atau di atas, itu itu tergantung individu. Biasanya kan kebanyakan yang seperti tadi saya sampaikan dari faktor pendidikan maupun faktor ekonomi yang gampang dirayu untuk melaksanakan radikalisme itu. Tindakan-tindakan ibaratnya kalau dulu memberontak begitu ibaratnya begitu ya. Ya, betul. Baik, dan tadi Pak Laba juga menyampaikan terkait dengan segala hal ini sesuai posisi dan porsinya masing-masing. Mungkin dari agama ya sesuai porsinya, tidak berlebihan begitu ya Pak Agus ya. Karena kalau sekarang kita melihat kalau agama itu ada yang berlebihan, itu juga nggak baik nih. Apapun yang berlebihan tidak baik itu. Apapun yang berlebihan tidak baik. Pahamnya juga kalau terlalu berlebihan juga tidak baik begitu ya. Baik, tadi juga terkait dengan tantangan membentuk karakter putra-putri. Nanti mungkin Pak ya kita sapa pendengar dulu, mohon izin Pak ya di line telepon. Selamat siang, Pro 1. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Sutaya Tejagula. Pak Sutaya Tejagula. Silakan Pak Sutaya. Jadi selamat siang Bapak narasumber. Selamat siang Pak Sutaya. Dan pertanyaan yang pertama itu ya, apakah menurut Bapak itu sebagai yang memang mempunyai tugas itu memantau hal seperti ini untuk di Bali ya, jadi apakah memang masih sudah ada itu ya, jadi kelompok-kelompok radikalisme yang mengarah kepada hal untuk perubahan itu ya, dan mungkin kalau kita umat Hindu apakah memang ada seperti itu ya, karena memang kita ini kan memiliki nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai tidak kasih gitu ya, nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi di dalam ajaran agama kita. Itu yang pertama. Itu apakah memang ada itu ya. Dan juga ada dari luar yang memang ya sudah dia mungkin melalui HP, hoax itu ya, dia bisa tertular itu dan juga terkapar dengan hal seperti itu ya. Itu yang kedua. Nah ini ya tugas daripada orang tua di rumah ya, terutama yang memang memiliki itu anak-anak muda itu ya, harus betul-betul dari sedini mungkin ya sudah kita perhatikan itu. Jadi anak kita itu kalau sudah sedikit ada mungkin hal yang kecil, ada kelainan ya, sering dia mungkin ya menyendiri itu misalnya, atau dia kalau keluar itu aktivitasnya kita harus tahu itu dengan siapa dia bergaul ataupun dia di tempat mana itu karena biasanya itu yang memang dia itu memiliki sifat-sifat karakter. Jadi radikalisme itu dia yang kelihatannya ya, dia sopan ya, itu sepertinya baik dia dalam penampilannya, tetapi dia mungkin itu sangat fanatik itu dengan pahamnya agamanya itu ya, sehingga dia itu ya sepertinya sudah dia ya terindoktrinasi dengan mungkin melalui hoax ataupun mungkin dari temannya ataupun mungkin dari siapa yang memang berhubungan. Suatu waktu bisa saja
dilihat itu mungkin miliknya itu mungkin dalam tasnya itu apakah ada logo-logo yang mungkin itu yang memang itu adalah ya logo-logo dari orang-orang yang memang radikalisme gitu ya, ataupun mungkin itu ya di dalam AP-nya dengan siapa saja dia mungkin berhubungan. Nah, hal seperti itu mungkin yang perlu kita lakukan, sebab kalau sudah rasa fanatisme itu sudah tinggi, nah, atau religious sentiment sudah begitu besar, nah biasanya dia tidak akan berpikir itu apakah itu adalah melanggar aturan ataupun HAM atau yang penting itu, karena dia untuk dia melakukan apa yang telah mungkin itu menurut pahamnya itu diperintahkan itu, sehingga dia akan mungkin mendapatkan sesuatu itu iming-imingnya nanti di sana itu. Nah, kira-kira itu yang perlu disampaikan. Mohon maaf bila apa yang disampaikan kurang berkenan. Selamat bekerja Pak. Om Santi Om Rahayu. Rahayu, suksema niki Pak Sutaya di Teja Kula perhatiannya untuk anak-anak kita mungkin begitu Pak ya. Langsung ditanggapi mungkin Pak Agus. Iya, siap. Nggih, silakan Pak Agus. Syukurnya kita di Bali itu tidak ada terpantau kelompok-kelompok yang membawa paham-paham radikal, karena di samping masyarakatnya kuat dengan adatnya, juga kerja dari aparat pemerintah seperti kepolisian, TNI, Polri maupun ormas-ormas pemerintah seperti FKPT, FKDM yang kita punya itu sering melakukan sosialisasi kepada baik itu kelompok masyarakat maupun anak-anak sekolah. Iya, syukurnya di Bali tidak ada. Sementara Pak, ya? Belum terdeteksi ada kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, makanya dicegah dulu ini sedini mungkin Pak ya. Makanya ini PKK-nya gencar sekali ini menggandeng Kasbang Pol sekarang untuk mencegah hal tersebut. Nah Pak, ini kita ke Pak, kalau tugas ortu yang punya anak muda, mungkin ini sejak dini tadi disampaikan oleh Pak Sutaya memperhatikan anaknya, begitu Pak ya? Oke. Tiang tambah demun nggih kepada Pak Labo nggih. Jadi kalau Pak Labo bilang tadi tindakan pencegahan radikalisme yang dilakukan di desa Subuk itu sudah mantap ya dibilang ya. Saya kira begini Pak, mudah-mudahan Pak Labo masih mendengar nggih. Kalau kita sudah bisa melakukan kegiatan sekolah Tuno di akhir tahun itu dengan baik, itu artinya sudah ada persatuan dan kesatuan. Jadi tema kita hari ini kan cegah radikalisme dengan merajut kebinekaan. Jadi merajut kebinekaan sama dengan menjaga persatuan dan kesatuan kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan kegiatan, berarti di antara kita itu masih ada perpecahan, ada perbedaan. Jadi kalau sudah begitu sebenarnya sudah bagus. Dan malah kita apresiasi yang model begitu. Tetapi dengan catatan apapun yang dilakukan tetap kita harus antisipasi, jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu untuk bisa menimbulkan perpecahan di kemudian. Walaupun tujuan kita bagus, tetapi kita tetap harus mengantisipasi. Karena kebinekaan itu kan kita berbeda pekerjaan, berbeda profesi, berbeda agama, berbeda suku, ras dan sebagainya. Jangan itu dijadikan sebagai penghalang. Jadi untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Pak Sutaya ya yang di Teja Kula, jadi kami sependapat Pak. Sependapat karena memang tugas orang tua memang harus mencegah sejak dini. Karena di rumah tangga itu kan memang yang terdekat itu kan orang tua. Jadi kalau kita mencuriga, memang seperti Pak Agus dari jelaskan, memang di Bali memang belum ada terdeteksi. Tetapi jangan sampai kita lewat HP kadang hoax tersusupi gitu, jangan sampai tersusup anak kita. Makanya kita setiap saat harus memperhatikan anak kita. Seperti yang Pak bilang tadi, mungkin kita lihat di tasnya kalau ada misalnya logo-logo yang mencurigakan, sebaiknya kita beritahu mereka. Jangan bawa ini dan seterusnya. Jadi kita memang tugas orang tua itu harus memperhatikan sejak dini. Misal kalau ada kelakuannya aneh-aneh, misalnya mereka di dalam kamar saja tidak keluar-keluar, kita perlu cek gitu, apa yang mereka kerjakan dalam kamar gitu. Jangan sampai mereka yang susahnya kan ini yang sudah terlanjur terhasut gitu, sudah terlanjur termakan hoax. Jadi itu yang tidak bisa akan kita benahi kemudian hari. Saya kira itu deh. Seperti tadi kalau sudah fanatiknya tinggi, itu tidak akan berpikir lagi Pak ya. Kalau sudah disuruh ke kiri ke kiri begitu. Nah itu yang kalau bisa jangan sampai mereka sampai fanatiknya terlalu tinggi gitu. Makanya harus dari awal kita melakukan
tindakan gitu. Dengan mengamati memberitahu pada anak-anak kita bahwa ini tidak baik kan gitu seperti itu. Gitu. Tugas orang tua nih jangan sampai acuh tak acuh sama aksesoris hal-hal sekecil itu harus diperhatikan sekecil berarti apapun Pak harus ya. diperhatikan. Baik, karena merasa kalau dari luar kan anak sudah sopan, sudah baik, tapi ternyata di dalam itu kita tidak tahu harus dicari lagi. Nah, ini tantangan mungkin Pak membentuk karakter putra-putri di tengah masifnya perkembangan dunia digital saat ini. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, yang jelas kita kan apapun yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Tetapi tantangan itu kan ibaratnya memberikan peluang pada kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kita jangan sampai bosan-bosan. Jadi untuk melakukan pembinaan kepada anak atau pemberitahuan kepada anak, apapun yang kesulitnya, tetap mereka itu adalah anak kita. Jadi kita harus tetap berusaha sampai mereka sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi memang susah, kita harus akui susah, tapi apalagi sudah terlanjur terpengaruh misalnya. Tetapi tetap bagaimanapun juga dia itu adalah anak kita tetap harus mengusahakan. Gitu. Baik, apalagi masifnya dunia digital di medsos mungkin gencar itu yang mengarah ke radikal. Tadi mereka gencar memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi bagaimana kita menseleksinya mungkin Pak? Ya, itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Stayo. Jadi kita harus sejak dini harus mengawasi mereka gitu. Banyak juga nih tugas orang tua kembali ya mungkin. Baik, kita udah kembali pendengar di 24644 ya. Untuk Anda yang menelpon mungkin ke 32762 mungkin bisa dialihkan ke 24644 pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin ikut bergabung bersama kami dalam dialog cegah radikalisme dengan merajut kebinekaan. Nah, Pak Agus dan Pak Nyoman, mungkin apa yang mungkin menjadi satu hal begitu kalau dari Kes Bangpol, apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan ini Pak agar tidak terjadi ini? Syukurnya di Bali tidak ada dan jangan sampai ada begitu Pak ya. Itu ketakutan kita begitu. Betul. Yang sudah kita laksanakan itu adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait. Mungkin kita menyampaikan kira-kira akun apa yang kelihatan membahayakan, kita sampaikan. Karena di kepolisian itu kan ada tim cyber. Jadi mungkin dengan kita menyampaikan akun, ini ada akun ini, mereka bisa men-take down akun tersebut. Cuma kita agak susah karena media sosial ini kan individu pun bisa menyebarkan. Jadi kita juga perlu bantuan masyarakat, mungkin kira-kira akun apa yang membahayakan, yang menyebarkan radikalisme itu bisa disampaikan ke pihak kepolisian untuk bisa di take down. Nah, itu baru satu akun. Sebelum itu kita sapa dulu Pak ya. Mohon izin di line telepon Niki. Iya, selamat siang Pro 1. Selamat siang Mbak Henry Batalia. Iya, selamat siang Pak Komang Armada Pancasari. Iya, semoga radikalisme diberantas tuntas oleh Bapak siapa nih, Pak Agus ya? Bapak siapa bapak-bapaknya Mbak ini? Ada Pak Agus Santoso sama Pak Nyoman Mendra nih Ki. Pak Agus Santoso sama Pak Nyoman Mendra. Semoga di hari Natal ini kita aman-aman saja. Baik, biar dapat menyapa bapak-bapak dan Mbak Heni, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Komang Armada Pancasari. Masyarakat semua pasti menginginkan keadaan aman, nyaman, begitu Pak ya, terbebas dari paham-paham radikalisme ini. Lanjut lagi mungkin Pak Agus nih, Pak Agus. Tadi kalau dari segi tadi akun-akun mungkin ya. Nah, ada telepon lagi Pak, boleh? Heni sapa dulu Pak. Silakan. Iya, di line telepon. Selamat siang Pro 1. Halo, selamat siang Pro 1. Jadi bertanya. Nggih, silakan Bapak dengan Pak siapa niki? Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Yang Pekak Netra di Desa Pelabuhan. Pekak Netra di Pelabuhan, nggih. Silakan Pekak Netra. Niki yang wau kan mendengar dalam hal radikalisme, paham radikalisme. Yang ini agak jauh dan pengalaman gitu. Ini yang sampaikan kepada Bapak narasumber
pengalaman yang tahun 1980 Kurenan Tiangnya mengandung anak pertama yang tugas di asuransi Jiwasraya Kupang. Oke, nggih. Nah, kebetulan waktu itu dari lingkup Departemen Keuangan di provinsi mengadakan penataran P4. Penataran P4 untuk golongan 1, tetapi istri-istri golongan 2 karena yang sebagai karyawan BUMN dikategorikan golongan 2, istrinya boleh mengikuti mengikuti P4 waktu zaman itu. Nah, kemudian yang ini istri saya ikut sampai penuh, sampai habis materi, hanya tidak ikut pendalaman. Sehingga karena tidak ikut pendalaman kan tidak diberikan sertifikat. Nah, pengalaman Tiang ini begitu anak saya lahir terus berkembang, itu paham kenegaraannya itu sudah tinggi. Tinggi dalam artian waktu dia masuk SD itu, waktu zaman anak saya masuk SD itu ada namanya pelajaran PSBB. PSBB, pelajar sejarah perjuangan bangsa. Nah, itu diberikan kalau tidak salah di 1 bulan atau 3 bulan terakhir. Nah, kemudian kalau itu sudah masuk pada pelajaran itu, tiap tahun anak saya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 terus juara 1 nilainya gitu. Nah, ini yang saya mungkin direnungkan atau dikaji kembali pendapat atau pengalaman saya ini. Kalau menurut saya itu merubah mental. Saya sangat mendukung, sangat apresiasi sekali program Pak Presiden Jokowi dengan revolusi mental. Jadi, tapi yang lebih awal, kalau orang sudah gede, itu sudah biasa melakukan kebohongan, termasuk dalam kebohongan gede yaitu korupsi, itu sulit. Tapi kalau menurut saya, sejak dalam kandungan itu dididik manusia Indonesia itu, ya apalah Pancasila dan segala macam kebinekaan segala macam apa yang kita unggulkan di Nusantara ini. Kalau saya mulai sejak dari baru mandek. Ya, kalau di Bali itu orang Bali sejak mandek itu sudah banyak upacara. Ya, tujuannya itu. Gitu. Nah, ini yang sekedar saran, setelah nanti Bapak narasumber memikirkan, mengkaji apakah pendapat saya ini ngelenceng atau tidak tepat atau salah atau benar, silakan. Suksema Pak Kak Netra nggih. Terima kasih banyak Pak Kak Netra di pelabuhan niki Rahayu. Nggih. Kita tanggapi langsung Bapak karena waktu juga niki. Nah, kalau dulu ada penataran P4 untuk istri-istri malah Pak ya. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak? Mungkin diperlukan juga atau seperti apa begitu? Silakan Pak tanggapannya. Ya Pak Agus, mungkin dulu Pak Agus. Ini tanggapan untuk Bapak yang di Pancasari. Pak Komang Armada, Pancasari. Terkait semoga Natal nanti aman. Kita di pemerintahan dalam hal ini sudah melaksanakan koordinasi terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru, baik itu sampai gelar pasukan atau segala macam, melibatkan TNI, Polri, pecalang yang tergabung dalam Sipandu Beradat, itu yang sekarang lagi gencar-gencarnya digunakan karena lebih
menyentuh ke masyarakat, karena di dalamnya si Pandu Beradat itu ada Pacalang, ada Bakamda, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas yang merupakan ujung tombak dari instansi-instansi mereka. Itu mudah-mudahan nanti pelaksanaan Natal berjalan aman dan lancar, karena kita juga di pemerintahan sudah berusaha melaksanakan pengamanan baik di pelabuhan atau di melaksanakan sweeping pemeriksaan identitas di tiap-tiap desa. Untuk peka netral mungkin perlu dihidupkan kembali mungkin pelajaran PSBB itu, pelajaran sejarah perjuangan bangsa, dan juga kalau P4 itu sudah dilaksanakan oleh BPIP, mungkin kurang gencar lah, tapi itu sudah dilaksanakan oleh Badan Ideologi Pancasila, betul. Tapi bukan untuk para ibu-ibu hamil mungkin Pak ya. Mungkin kalau ibu-ibu hamil, untuk para ibu-ibu mungkin di PKK bisa dimasukkan. Nah itu mungkin ini Pak, gimana nih Pak? Mungkin ada masukan juga nih Ki untuk ibu-ibu yang diberikan pelajaran tersebut begitu. Saya sebelum ke Kak Netra ya, ke Komang Armada Dumun. Jadi barangkali kita semua pihak, jadi semua orang jadi mengharapkan agar kita di Bali ini berada dalam keadaan aman-aman saja, seperti yang dijelaskan Pak Agus. Nah terkait dengan Kak Netra, jadi memang kita sependapat Pak dengan itu. Dan kalau di tingkat pusat itu sudah ada BPIP, tetapi memang sasarannya memang masih tertentu. Jadi untuk ibu-ibu hamil, jadi sebenarnya kan begini, pembinaan karakter itu memang ada pengaruhnya terhadap keturunan. Seperti dengan pencegahan stunting itu kan ada 1000 hari kehidupan pertama istilahnya ya, hari kehidupan pertama. Kalau kita mungkin senada dengan itu, mungkin di pembinaan kita itu, kalau ibunya sudah paham dengan Pancasila, otomatis kan ada pengaruhnya ini. Ya, kalau ibunya kasar saat dia mengandung, jadi anaknya otomatis. Nah, seperti ini kalau kita tentu hal ini memang saya sependapat sih dengan Pak Netra ini memang semenjak ibu mengandung, semenjak mandeg lah katakanlah, sudah begitu kita mandeg kita sudah mulai merubah sikap. Jadi mulai merubah sikap, apakah kita santun seperti ini rajin belajar agama, nanti otomatis anaknya, keturunannya juga akan berpengaruh seperti ini. Baik, nanti program PKK ada juga mungkin untuk ibu-ibu. Kalau program PKK kan istilahnya penguatan karakter, masih penguatan karakter anak sejak dini gitu, masih sejak dini setelah jadi anak gitulah. Usulnya Kak Netra ini kan Kak Netra ini semenjak mandeg kan, mandeg itu mulai dari ibunya, gitu. Setelah mereka lahir dibekal oleh perilaku ibunya semenjak hamil, setelah mereka lahir jadi ditambah dengan penguatan karakter sejak usia dini kan begitu. Baik. Bapak karena waktu juga mungkin sebagai closing statement apa Pak yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 untuk mencegah radikalisme ini dengan merajut kebinekaan? Ya kalau dari kita dari PKK memang merubah karakter itu kan memang sulit ya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi apapun sesulit apapun tetap kita ajak, kita imbau PKK dari semua jenjang jadi untuk melakukan penguatan karakter melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, Pak Agus, silakan Pak Agus. Kalau kami menghimbau kepada mungkin anak-anak muda yang sering beraktivitas di media sosial, kami sampaikan mungkin sebelum begitu menerima informasi jangan langsung mohon di-sharing kemudian disaring. Jadi baru di-share ke teman-teman, jadi tidak menimbulkan kegaduhan. Terus untuk masyarakat kita tingkatkan kembali siskamling untuk menjaga lingkungan kita agar tetap aman, karena keamanan adalah kunci untuk segala kegiatan baik itu pembangunan, peningkatan ekonomi dan sebagainya.
Baik, terima kasih ya. Semoga kita semua bisa mencegah ya Pak ya, mencegah radikalisme dengan merajut kebinekaan tersebut, kembali menyamu brayenya gitu, bukan lagi begitu. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi informasi juga bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Nyoman Mendra, Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bapak Agus Santoso juga Subkor Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Provinsi Bali. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baru nih nantinya. Dan pendengar Pro 1 juga terima kasih kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk pendengar umat Hindu Dharma, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisanya. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.